Shalom saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Salam sejahtera. Ada channel di sini. Pastinya juga ada aku, ada kamu. Iya, kita, anak domba Allah. Minggu ini adalah Minggu Palma, yang artinya pekan suci tahun ini sudah semakin dekat. Tidak terasa ya? Bagaimana saudara? Sudah persiapkan daun palma? Kenapa kita harus menyiapkan daun palma sebelum pekan suci? Oke, ada channel, ada jawaban. Pertama, arti hari Minggu Palma. Minggu Palma adalah hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Perayaan ini merujuk kepada peristiwa yang dicatat pada 4 Injil, yaitu Markus bab 11 ayat 1-11, Matius bab 21 ayat 1-11, Lukas bab 19 ayat 28-44, dan Yohanes bab 12 ayat 12-19. Dalam perayaan ini dikenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa, sebab terjadinya sebelum Yesus sengsara, wafat, dan bangkit. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka pekan suci, yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Dalam liturgi Minggu Palma, umat membawa daun palma yang sudah dipersiapkan dan ruang gereja dipenuhi ornamen palma. Kenapa? Nah ini. Kedua, arti dari simbol daun palma. Daun palma adalah simbol dari kemenangan. Daun palma ini membawa arti ke arah simbol Kristen, dan daun palma digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Martir sering digambarkan dengan daun palma di antara tempat atau tambahan untuk instrumen dari kesyahitan. Kristus kerap kali menunjukkan hubungan daun palma sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Lebih jelas lagi, hal itu diasosiasikan dengan kejayaannya memasuki Yerusalem. Daun palma memiliki warna hijau. Hijau adalah warna dari tumbuh-tumbuhan dan musim semi. Oleh karena itu, simbol kemenangan dari musim semi atas musim salju atau kehidupan atas kematian menjadi sebuah campuran dari kuning dan biru. Itu juga melambangkan amal dan registrasi dari pekerjaan jiwa yang baik. Saat Minggu Palma, umat melambai-lambaikan daun palma sambil bernyanyi. Hal ini menyatakan keikutsertaan umat bersama Yesus dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Ini menyatakan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, kota Allah, di mana ada kedamaian. Selain itu, kalian tahu tidak? Pada Minggu Palma, gereja tidak hanya mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem, melainkan juga mengenang akan kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Dalam tradisi peribadahan gereja, setelah umat melakukan prosesi daun palma atau melambai-lambaikan daun palma, umat akan mendengarkan pembacaan kisah-kisah sengsara Yesus yang diambil dari Injil. Memang, kisah-kisah ini akan dibacakan ulang dalam liturgi Jumat Agung, tetapi pemaknaannya berbeda. Pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palma dimaksudkan agar umat mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya saat memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di atas kayu salib. Terus gimana pemberkatan daun palma kali ini? Kan misa Minggu Palma kali ini via live streaming dari YouTube dan media lainnya. Oke, sekali lagi, ada channel, ada jawaban. Dari hasil konsultasi dengan Romo Paroki, ketika kita mengikuti misa Ekaristi Kudus Minggu Palma nanti, kita tetap harus mempersiapkan daun palma. Karena COVID-19 ini kasus khusus, jadi daun palma yang kita siapkan sudah diberkati setelah mengikuti proses Misa Ekaristi Kudus via streaming. Ingat saudara,
Walaupun daun palma kita tidak diperciki air suci, daun palma kita sudah diberkati. Karena sudah diberkati dalam perayaan Ekaristi, maka daun palma tersebut merupakan benda sakramentali, yaitu sama seperti air suci, skapulir, rosario, dan lain sebagainya. Benda sakramentali adalah tanda-tanda suci yang digunakan untuk mempersiapkan menerima buah utama sakramen dalam Katekismus Gereja Katolik 1667. Benda sakramentali harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh dibuang sembarangan. Daun palma yang sudah diberkati hanya boleh dibakar atau dikubur di tanah. Selain itu, ingat saudara, daun palma meski sudah diberkati tidak boleh disimpan sebagai jimat atau pengobatan dan lain-lain yang mengarah ke hal-hal yang bersifat tahayul. Tetapi daun palma yang kita simpan dan diselipkan di salib sebagai tanda kepercayaan dan penghormatan kepada Yesus, Sang Raja Damai dalam kemenangan Paskahnya. Jadi, jangan lupa saudara untuk mempersiapkan daun palma, agar daun palma yang kita siapkan bisa diberkati saat berlangsungnya Misa Kudus. Selain itu, apakah saudara tahu kenapa Yesus lebih memilih keledai bukannya kuda? Pertama, menunggang keledai menunjukkan kerendahan hati Yesus sebagai Raja dan niat untuk membawa damai. Padahal keledai sebagai hewan yang lebih rendah dibandingkan dengan kuda pada waktu itu. Kedua, keledai hewan yang biasa membawa beban, sama seperti Yesus yang membawa beban-beban dosa kita ke kayu salib. Ketiga, untuk mengenapi nubuat di Perjanjian Lama oleh Nabi Zakaria, yaitu pada Zakaria 9 ayat 9. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Keempat, Raja Salomo dulunya juga menunggang keledai yang dulu dimiliki oleh Raja Daud menuju penobatannya. Jadi, dengan menaiki keledai, Yesus menunjukkan dirinya sebagai anak Daud dan Raja Israel. By the way, jangan lupa ikut Misa Ekaristi Kudus di Minggu Palma ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan daun palma kalian. Mungkin sebagian besar dari kita merasa sedih karena tidak bisa merayakan kemenangan akan kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem dengan selayaknya karena kasus COVID-19 ini. Namun, jika saudara memahaminya, bukan perayaan yang wah yang kita harapkan olehnya, tapi penyambutan kegembiraan dari hati kita. Jadi, mari kita persiapkan hati dengan penuh kerinduan dan sukacita untuk menyambut Minggu Palma kali ini ya guys. Selain itu, zaman sekarang kan sudah canggih-canggih saudara. Saatnya kita manfaatkan teknologi dengan positif. Keuskupan Agung Jakarta dan sekitarnya sudah memberikan jalan buat kita agar kita bisa tetap mengikuti Misa Ekaristi Kudus ini, yaitu dengan live streaming dan media lainnya. Aku yakin kalian pasti punya kuota kan? Ya kan? Kalau nggak punya, tenang saudara. Keuskupan Agung Jakarta juga sudah bekerja sama dengan stasiun TV ternama, yaitu TVRI. Jadi kita dapat mengikuti Misa Ekaristi melalui TV. Enak kan mengikuti Misa Kudus sambil YouTubean dan nonton TV? Kurang baik apa coba Tuhan kita? Oke, sekian video kali ini. Semoga menambah wawasan kita akan makna Minggu Palma sehingga kita bisa lebih excited lagi dalam merayakannya. Akan ada channel di next video mengenai Pekan Suci. Tunggu dengan santuy ya. Salam dari anak domba Allah. God bless you all. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan memberkati.